Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Saya harapkan semuanya dalam keadaan baik-baik, sehat walafiat, puasanya dimudahkan. Ini sudah 43, tapi masih ada beberapa orang yang sedang dalam proses untuk bergabung. Ini minggu depan jadi lebaran enggak ini ya? Kalau misalnya jadi lebaran, kuliahnya diliburkan saja minggu depan. Nah, yang lebaran biar fokus lebaran. Kalau saya tidak lebaran karena saya ada di tidak mudik maksudnya. Jadi ya di sini aja di Jogja dan biasanya kita di rumah saja tidak kemana-mana. Baik. Hari ini kita akan melakukan dua hal. Yang pertama, kita melanjutkan materi dulu sebentar, terus nanti juga kita akan mendiskusikan atau menyampaikan tentang template-nya ya. Saya sudah buat template-nya, cuman belum saya share. Nanti akan saya jelaskan dulu di sesi ini. Oke, saya sharing dulu untuk materi lanjutannya sesuai dengan SAP. Kita akan diskusi tentang posisi filantropi itu sebagai aspek agen atau elemen penting dalam civil society, gitu ya. Oke, jadi ini sesungguhnya pertanyaan atau materi yang penting kalau kita bicara tentang filantropi. Untuk apa kita bicara tentang filantropi? Nah, kita sudah beberapa kali di diskusi sebelumnya sebenarnya menyinggung tentang beberapa peran filantropi secara sosial. Ya. Di dalam sejarahnya kita bahkan tahu bahwa ilmu kesejahteraan sosial itu dulu juga berasal dari filantropi. Jadi filantropi yang dikembangkan secara profesional, para praktisinya kemudian mengembangkan disiplin ilmu pekerjaan sosial ini. Jadi secara ilmu kita IKS itu sangat terkait dengan filantropi. Nah, di situ kita melihat pentingnya filantropi. Lalu kita juga sudah membicarakan tentang bagaimana filantropi itu ruhnya itu ada di dalam agama kita. Ngomongin Islam itu ya otomatis harus ngomongin filantropi. Karena ajaran agama kita itu memang sangat filantropis. Agama kita itu bukan agama yang mengajarkan kesalehan spiritual tok, tetapi juga agama yang mengajarkan kesalehan sosial. Jadi mukmin yang baik itu tidak diukur dari bagaimana sholatnya, tidak diukur bagaimana batuknya, kening, jidatnya, tetapi diukur dari seberapa dia bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu hal-hal yang sudah pasti kita ketahui dan sudah kita diskusikan di diskusi sebelumnya ya. Tetapi kita akan secara spesifik sebenarnya hari ini mau bicara tentang civil society ini. Saya tidak tahu ya, apakah kalian cukup akrab dengan istilah civil society atau belum. Tetapi bagi generasi tahun 1990-an seperti saya, generasi 90-an, yang kuliahnya ketika tahun 90-an itu bersamaan dengan memuncaknya kekuasaan rezim otoriter, rezimnya Pak Jenderal Soeharto. Topik tentang civil society itu menjadi diskusi kita sehari-hari. Orientasi organisasi mahasiswa misalnya untuk apa? Nah, kita bicara tentang orientasi gerakan mahasiswa untuk menguatkan civil society. Di kalangan organisasi Islam juga begitu. Ada Gus Dur waktu itu yang menjadi semacam juru bicara gitu untuk pentingnya penguatan civil society. Nah, tetapi civil society itu apa? Di Indonesia beberapa orang menerjemahkannya dengan masyarakat madani. Karena sivil itu madani.
Nah, madani itu masyarakat yang berdaya. Jadi dalam kehidupan modern kita ini, kita kan sering bicara tentang beberapa aktor penting dalam kehidupan kita. Yang pertama tentu saja negara, aktor yang kekuasaannya itu membuat kita sekarang ini terkurung, terkotak-kotak dalam berbagai negara bangsa. Terus kemudian ya hidup kita itu kita serahkan kepada negara, bayar pajak ke negara, bahkan urusan rumah tangga pun karena ada kekuasaan negara di dalamnya menjadi urusan negara. Terus yang kedua adalah bisnis biasanya ya, dunia bisnis, pengusaha. Nah, itu kenapa dipisah? Nah, kalau dalam masyarakat kapitalis, dalam masyarakat yang non komunis gitu aja menyebutnya lebih mudah, dunia usaha itu adalah dunia tersendiri yang terpisah. Kalau modelnya itu misalnya Amerika Serikat misalnya, itu jelas sekali ya, ada negara, kemudian ada namanya pengusaha. Nah, pengusaha itu adalah kelompok bisnis ekonomi yang sangat kuat. Misalnya ya di dunia industri ruang angkasa sekarang misalnya, kamu bisa membandingkan Amerika dengan Cina. Amerika itu sekarang memasuki misalnya privatisasi dunia angkasa luar. Sehingga dulu itu urusannya semuanya di tangan NASA, nah sekarang sudah di tangan perusahaan-perusahaan swasta seperti SpaceX, Blue Origin, terus kemudian Boeing dan Lockheed Martin dan misalnya gitu. Tapi di Cina yang memang tidak sepenuhnya kapitalis, masih seperti dulu. Usaha seperti keluar angkasa juga sepenuhnya dikuasai oleh negara. Di Cina tidak banyak dulu ya. Dalam masyarakat yang komunis itu ada peran pengusaha. Nah, di dalam masyarakat seperti Amerika sangat besar. Bahkan kalau kita sekarang bicara dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini sekarang menjadi warga negaranya Mark Zuckerberg, gitu kan. Jadi presiden kita Mark Zuckerberg itu, kita menjadi warga negara Facebook. Mungkin kita waktunya lebih banyak di Facebook daripada di dalam di dalam komunitas lain, misalnya di RT atau di desa, di kampung. Kita mungkin menjadi rakyatnya Mark itu lebih banyak daripada menjadi rakyatnya Pak Jokowi, gitu ya. Tiap hari kita mengabdi di sana. Baik kamu lewat Facebook maupun lewat Instagram. Nah, dia punya dua negara yang namanya Facebook dan Instagram. Nah, ini kekuatan yang kapitalis tadi ya, yang kekuatan yang besar, yang bahkan negara pun kadang tidak bisa campur tangan gitu ya. Negara itu nggak punya kekuasaan gitu ya untuk untuk mencampuri urusan itu. Di Amerika bahkan pas pemilu tahun 2016 ya, yang presidennya terpilih adalah Donald Trump waktu itu, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemenangan Donald Trump itu ditentukan oleh Facebook, jadi tidak oleh kampanye-kampanye tradisional. Artinya memang betul ada kekuatan besar selain negara pada saat ini yang mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita, menguasai hidup kita. Nah, secara tradisional, kelompok ketiga yang kemudian hadir dalam pertarungan kekuasaan ini disebut civil society. Civil society itu adalah organisasi masyarakat. Nah, ini kita menyebut civil society itu di luar pengusaha. Ya. Mungkin pengusahanya ada yang aktif di NU, di Muhammadiyah, tetapi kita melihat di sini adalah sebagai komunitas organisasinya. Mereka ini adalah kelompok masyarakat yang tidak secara langsung punya posisi secara politik di dalam struktur pemerintah, tetapi mereka memainkan peran penting. Nah, dulu zaman Soeharto, saya kembali lagi ke tahun 90-an itu, peran civil society itu betul-betul dihabisi gitu ya. Partai politik dihabisi jelas ya. Pada tahun 70 di awal kekuasaan Soeharto, partai politik dihabisi. Semua partai digabungkan menjadi satu, yang Islam dalam P3, yang nasionalis dalam PDI itu waktu itu. Dihabis kekuatan partai politik itu sebagai kekuatan penyeimbang negara. Kekuatan masyarakat juga begitu. Di dalam organisasi masyarakat Islam, pemerintah bikin namanya MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang itu membawai seluruh, maunya pemerintah itu membawai seluruh organisasi Islam.
Wartawan juga dulu macam-macam organisasi wartawan zaman tahun 60-an itu zaman demokrasi liberal di Indonesia. Kemudian dikumpulkan jadi satu, ada Persatuan Wartawan Indonesia. Organisasi tani juga begitu dikumpulkan jadi satu HKTI. Itu HKTI itu yang ketuanya Pak Prabowo itu adalah dulu anaknya Soeharto itu ya, organisasi anaknya Soeharto yang dibikin Soeharto agar kekuatan-kekuatan civil society itu bisa dikendalikan oleh negara gitu. Nah, maka waktu kita tahun 90-an itu bicara tentang civil society, bicara tentang melawan negara, memperkuat masyarakat. NU, Muhammadiyah, LSM itu berusaha untuk kuat, ya, untuk bisa menandingi penetrasi, hegemoni, dominasi negara. Nah, pokoknya ngomongnya sing muluk-muluk gitu ya. Tapi memang itu kenyataannya dulu begitu. Nah, ketika kita bicara tentang filantropi hari ini, penting lagi kita bicara tentang posisi itu. Jadi ada satu buku yang saya ceritakan di sini, yang buku itu punya tesis, punya argumen keterkaitan antara civil society ini dengan filantropi. Jadi bukunya nanti saya share lah. Ini biar kamu juga baca-baca juga nanti sendiri. Ini menurut Kathleen ini, dia berpendapat bahwa tidak mungkin bicara tentang demokrasi di Amerika tanpa bicara tentang civil society. Juga tidak mungkin untuk memahami civil society, nah, premis berikutnya, tanpa memahami peran organisasi non-profit dan filantropi. Jadi menurut dia, fondasi utama dari demokrasi Amerika sekarang itu ya filantropi itu. Gitu. Nah ini argumen yang nanti mungkin bisa Anda baca di buku yang ini ya. Kamu bisa nyari sendiri buku itu atau nanti saya share di Schoology. Bukan buku yang saya share tadi ya, ini beda. Nah, di mana penjelasan lebih lanjutnya? Nah, penjelasan lebih selanjutnya kurang lebih seperti ini menurut Kathleen tadi ya di buku ini tadi. Jadi ada 4 peran paling tidak yang bisa dimainkan oleh filantropi itu. Yang pertama adalah kelompok-kelompok filantropis ini mempunyai kekuatan untuk mendefinisikan. Kekuatan mendefinisikan itu kekuatan yang begini ya, yang menentukan apa, bagaimana sebuah entitas di dalam masyarakat. Jadi misalnya ya, kalau di Amerika ini contohnya ada diskusi tentang stem cell, riset stem cell misalnya ya. Itu kelompok-kelompok Kristen yang konservatif menolak karena itu ada intervensi terhadap ciptaan Tuhan misalnya seperti itu. Nah, dan itu mempengaruhi penganggaran pemerintah Amerika. Beberapa tahun terakhir itu riset stem cell di Amerika itu ketinggalan dibanding Cina dan negara-negara lain ya, karena dominasi kelompok agama ini. Jadi mereka ikut mendefinisikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang baik dan tidak baik yang bisa diberi anggaran oleh negara. Jadi mereka punya kekuatan moral untuk mendefinisikan ini. Nanti kita bisa mencari contohnya di Indonesia lah, kalau misalnya ya di Indonesia itu ada dulu undang-undang misalnya undang-undang pornografi misalnya. Itu kekuatan organisasi-organisasi Islam dalam mendefinisikan apa itu pornografi dan bagaimana sangat besar sekali. Undang-undang tentang pendidikan nasional juga banyak ditentukan oleh organisasi-organisasi ini. Jadi mereka punya kemampuan untuk melakukan interpretasi yang di sini disebut sebagai the public interpretation of reality. Mewakili itu yang benar itu seperti ini, negara itu harus diarahkan. Jadi kadang mereka lebih kuat daripada DPR-nya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, philanthropy foster what we now call public-private partnership atau kemitraan. Di Indonesia tentu kita mudah sekali menemukan ini ya, karena misalnya Muhammadiyah itu meskipun tidak di dalam pemerintahan,
tetapi dia seperti negara dalam negara. Bicara tentang pendidikan di Indonesia, kita tidak bisa mengabaikan Muhammadiyah. Nggak bisa kita ngomong soal pendidikan, hanya ngomong soal sekolah negeri. Sekolah Muhammadiyah harus kita hitung, karena itu ikut menentukan gitu ya, nasib pendidikan bangsa ini. NU juga tentu ya dengan jaringan pendidikan pesantrennya. Jadi nggak mungkin kita bicara tentang pendidikan di Indonesia, lalu mengabaikan dua organisasi ini. Jadi itu yang disebut dalam teori ini sebagai active participation in ruling and being ruled. Nah, berpartisipasi aktif dalam menentukan sebenarnya melalui organisasi ini arah kemana bangsa ini, tapi pada saat yang sama juga aktif untuk menjadi warga negara yang baik. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah Philanthropy and Voluntary Association also promote social advocacy. Itu semacam otomatis gitu ya. Jadi kalau kamu memperhatikan organisasi-organisasi semisal kalau di sini yang agak dekat dengan kita dan sering dipakai tempat untuk praktikum misalnya rumah zakat misalnya ya. ACT dan seterusnya ya, organisasi-organisasi filantropi itu otomatis mereka itu harus memperjuangkan sosial advokasi ini gitu. Karena mereka biasanya turun menangani orang miskin, terus kemudian anak terlantar, panti asuhan ya. Otomatis ketika kita memperjuangkan hak mereka itu ya harus menyasar kepada kebijakan-kebijakan sosialnya. Jadi kalau kamu jadi pekerja sosial, nah pada saat yang sama kamu mengabaikan peran-peran mereka, tentu kamu akan hilang aspek ini gitu ya. Jadi oke, kamu menjadi pekerja sosial, ngurusi anak jalanan misalnya, tapi kamu lupa ada pemain penting yang juga ikut menangani anak jalanan itu di luar Kementerian Sosial. Mentang-mentang kamu pekerjanya Kemensos misalnya, kamu menutup mata bahwa organisasi semacam NU, Muhammadiyah, dan Rumah Zakat atau lain itu juga punya peran dalam membantu mempromosikan hak-hak teman-teman ini. Jadi disinilah kemudian penting bagi pekerja sosial di Indonesia untuk punya wawasan yang cukup ya tentang peran dan kontribusi yang bisa dimainkan oleh organisasi-organisasi filantropi seperti NU, Muhammadiyah, Rumah Zakat, Rumah Yatim Mandiri dan seterusnya yang jumlahnya cukup banyak itu ya, dan mereka mengelola dana yang sangat besar. Mungkin kalau kita total combine begitu, anggaran mereka bisa jauh lebih banyak daripada anggarannya Kementerian Sosial gitu ya. Jadi tidak boleh kita abaikan itu peran mereka. Yang keempat, voluntary association create job. Ini argumen ekonominya. Seolah-olah kalau kita bicara tentang filantropi itu nggak ada nilai ekonominya. Oh, salah gitu ya. Kenapa? Karena organisasi-organisasi filantropi itu bisa menggerakkan ekonomi. Kenyataannya itu begitu. Jadi ini kalau mau ngomong program langsungnya ya misalnya, itu ada misalnya pendampingan ekonomi yang dilakukan oleh Rumah Zakat. Memberikan modal untuk orang-orang miskin, pendampingan usaha-usaha kecil gitu ya. Itu jelas menggerakkan ekonomi yang kalau kita bicara secara program yang konkret, nyata gitu. Tetapi di luar itu, adanya organisasi-organisasi ini jelas membuka peluang banyak pekerjaan. Nah, membuka pekerjaan itu ya tentu bicara ekonomi dengan memberikan kesempatan kepada organisasi-organisasi filantropi untuk bergerak, tentu membuka kreativitas, membuka inisiatif warga untuk memasuki wilayah-wilayah yang mungkin tidak akan tersentuh kalau semuanya diurus sama negara. Jadi sejarah kita juga menunjukkan itu. Anda harus tahu bahwa organisasi pergerakan nasional di Indonesia, ya kalau mau ingat sejarah, itu dulu diawali pertama kali justru oleh ya kalau versi pemerintah kan Budi Utomo ya, tetapi sebenarnya sebelum Budi Utomo itu ada organisasi Sarekat Dagang Islam. Di nasionalisme pertama itu sesungguhnya Sarekat Dagang Islam, tapi karena dia pakai Islam itulah mungkin didiskualifikasi untuk menjadi organisasi nasionalis pertama dan kalah sama Budi Utomo. Jadi itu hanya versi sejarahnya. Tapi organisasi civil society, ya, kalau kita ngomong seperti
definisi yang lebih longgar tentang civil society, maka Syarikat Dagang Islam itu adalah organisasi pertama yang muncul sebenarnya dibandingkan dengan Budi Utomo. Nah, sekali lagi, dan itu pun juga motifnya adalah motif-motif filantropik ini. Jadi kekuatan civil society di luar kekuatan pemerintah kolonial waktu itu. Nah, ini tadi saya sebenarnya sudah menyinggung, tetapi kalau kita mau bawa ke 4 teori tadi ke dalam rumah Indonesia, akan muncul isu-isu yang bisa kita petakan bagaimana organisasi-organisasi ini berperan, gitu ya. Nah, terkait dengan tugas, nanti kamu bisa juga melihat ini dalam konteks kamu menulis makalahmu ya. Kamu bisa mengamati apakah organisasi yang kamu teliti, yang kamu tulis itu ikut menyumbang terhadap misalnya apa yang dinamakan di sini sebagai yang di sini sebagai public interpretation of reality. Ada nggak kemungkinan organisasi semacam lazisme yang kamu ceritakan itu ikut mendefinisikan apa yang baik dan tidak baik di masyarakat itu, misalnya ya, tentang pembangunannya, tentang prioritas pembangunan di tempat itu. Demikian juga bagaimana organisasi semacam NU dan Muhammadiyah, lazisme itu ikut berpartisipasi dalam program-program pembangunan. Seberapa banyak mereka berkontribusi. Nah, tadi kalau kita ngomongin ini ya, ekonomi, saya nggak ingat dulu ada mahasiswa angkatan ini atau angkatan berikutnya yang tetangganya Pak Arief, dosen adab itu ya, saya lupa, yang dari Salam, Magelang. Salam apa sih sini? Lupa saya. Jadi mereka punya ini apa, lazisme itu setelah bergerak melalui koin NO, nah uangnya itu kemudian digunakan untuk mendirikan NO Mart misalnya. Ya memang mendorong pertumbuhan ekonomi juga ternyata gitu ya. Jadi kotak NO yang awalnya kotak receh, kotak-kotak itu digerakkan, semakin terorganisir, uangnya semakin banyak. Nah, salah satu upayanya adalah pemberdayaan ekonomi dengan cara mendirikan NO Mart gitu ya. Salam atau mana saya lupa, tapi di Magelang ya saya. Dan itu saya kira banyak di tempat lain. Saya punya teman di Sragen juga sama. Dari Sragen itu salah satu yang kotak NO-nya, koin NO-nya jalan, terus kemudian sekarang juga sudah mulai mendirikan apa namanya, NO Mart. Nah, jadi menyaingi Indomart sama Alfamart gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang saya kira kamu bisa juga lihat, amati ketika besok menulis tentang tugas akhir mata kuliah ini. Nah, saya kira itu diskusi teoritisnya untuk hari ini. Kalau ada yang mau komentar silahkan, nanti sebelum kita sharing tentang apa namanya, template. Menengkap ya. Ya, kalau nggak ada juga nggak apa sih. Ya. Saya hanya sudah paham, Pak. Alhamdulillah paham. Aku pada orang WI paham. Penjelasannya enak, Pak. Ya wis simak sambil tiduran juga boleh. Itu paling sebagian yang ini karo ngantuk turu terus ya. Perlu tak absen sisi-sisi ya kudu ya. Di absen sisi-sisi, tampilkan wajahmu. Nah, itu kalau di sekolah SD anak saya begitu, dipanggilin satu-satu untuk on kamera gitu. Oke, kita akan sharing sekarang apa namanya, template-nya untuk tugas akhir ya. Buen cepet tentang maghrib. Sedang buko. Buko ya. Oke. Nanti saya share di Schoology template-nya ini. Cuman saya ingin menjelaskan saja ya. Makalah kita seperti biasa nggak perlu cover-coveran gitu ya. Cukup judul sama name. Nah, seperti ini.
Udah, nggak usah cover-coveran. Lalu kemudian diberikan pengantar. Di dalam pengantar itu jelaskan alasan mengapa kamu memilih topik ini. Oke, jadi misalnya ya, topik yang kita pilih adalah, tak kasih contoh ini, apa namanya, koin NO di desa Anu, NO di desa Anu, dan kontribusinya bagi bagi pendidikan, misalnya ya. Contoh saja. Jelaskan alasannya, mengapa kamu memilih topik ini. Ya, kita tentu punya alasan jelas ya, alasannya cedak rumah ya, terus ben penalen garap menunggu. Tapi bukan itu yang ditulis surah ilmiah, jelas kan begitu. Jadi dijelaskan misalnya ya, gerakan koin NO ini adalah gerakan baru, gerakan sosial baru misalnya gitu. Belum pernah ada dalam sejarah desa saya ada gerakan sosial seperti ini. Wah, ini menarik untuk saya angkat. Terus yang kedua, alasannya adalah misalnya ya di gerakan koin itu berhasil misalnya ya menjadi motor penggerak NU di desa Nu, misalnya gitu. Ini contoh. Jadi saya tertarik untuk meneliti karena memang ini apik gitu anunya ya, ceritanya itu menarik untuk diceritakan gitu ya. Oke. Nah, kemudian di bagian B latar belakang berikan penjelasan konteks. Nah, konteks ini bisa desanya, bisa sejarah desa, bisa sejarah NU di desa itu, konteksnya ya, kemudian bagaimana masyarakat di situ, Islam di situ. Ini tidak harus urut ini. Contoh saya tidak urut, artinya itu sangat tergantung dengan konteks di mana kamu menulis ya. Dan seterusnya. Kalau misalnya diceritakan lokasinya, misalnya seperti apa, kalau itu organisasinya seperti apa, siapa pengurusnya, dan seterusnya ya, kalau misalnya itu organisasi. Kemudian yang di bagian C, ini bagian intinya adalah kita fokus kepada praktek filantropinya ya, terutama manajemen yang terkait dengan bagaimana dana ziswaf itu dikumpulkan. Kalau tadi bicara tentang koin NO, misalnya kan setiap rumah itu diberi kotak kecil itu, kemudian nanti seminggu sekali atau sebulan sekali diambil. Nah, misalnya gitu. Terus kemudian uangnya ditaruh di mana? Apakah uangnya itu disimpan di rumahnya bendaharanya atau ditaruh di bank? Terus kemudian bagaimana dengan pembukuannya? Apakah mereka secara tertib menerbitkan laporan kepada warga yang uangnya diambil itu atau tidak, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana dana ziswaf itu disalurkan. Nah, kalau dalam konteks judul artikel ini tentu kita akan memberikan highlight pada pendidikan. Ya, ini dananya itu dipakai untuk macam-macam kan, tidak hanya untuk pendidikan, tapi mungkin kita akan lebih bercerita tentang aspek pendidikan itu. Yang D, nah ini analisis teoritis. Barusan kita bicara tentang 4 peran tadi ya, 4 peran civil society. Tapi kita juga sudah pernah belajar tentang berbagai jenis filantropi, yaitu filantropi yang charity dan social justice. Nah, ini analisis teoritis itu terserah kamu yang mau pakai mana. Yang jelas itu kamu punya refleksi ya terhadap mata kuliah yang kita ambil ini. Oh, ini jane nek wis di lapangan, ya saya lupa kalau ada teman-teman dari Bandung ya. Kadang saya masih keceplosan ngomong Jawa. Ya, jadi mungkin malah itu yang bermanfaat bagi teman-teman Bandung kuliah di Jogja itu ya ini yang misalnya ya, sama dengan kalau kuliahnya di Bandung mungkin banyak orang ngomong Sunda. Ya, jadi sejauh mana kira-kira teori yang sudah kita pelajari itu
nyambung dengan apa yang kita temukan di lapangan. Berikanlah komentar itu 2-3 alinea gitu ya. Di situ kamu boleh sok ilmiah, sok pinter, sok ilmiah, sok pinter. Kalau tukang-tukang pengamat yang TV ngomongnya kadang-kadang tidak dipahami gitu. Pokoknya ditulis di situlah. Yang jelas kalau bisa ya, yang terkait dengan teori charity atau social justice. Jadi ada ruang ketika kamu bicara sebagai kamu di sini mengamati itu, terus kemudian yang di C itu sebagai cerita yang memang betul-betul bersumber dari lapangan. Nah, kemudian kesimpulan. Ya, kesimpulan itu ya apa pelajaran yang bisa diambil, kritik dan saran dan seterusnya yang bisa pelajaran yang bisa diambil. Kritik dan saran kalau perlu ya, kalau perlu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya gambaran makalahnya. Kemudian daftar pustaka di akhir sendiri, akhir makalah. Oke, gambarannya seperti itu. Ini kalau mau ada yang mau nanya juga boleh. Tapi kalau sudah jelas ya alhamdulillah gitu ya. Terutama terkait dengan topik yang akan kamu bahas seperti apa gitu ya. Silakan kalau ada yang mau komentar, tanya atau apa. Dikumpulkan terakhir waktu ujian akhir ya, berarti kita kuliahnya kan sampai akhir Mei ya. Pak, Ya. ini nanti langsung dikumpulkan atau ada konsultasi dulu ya? Biasa di psikologi nanti kalau dikumpulkan nanti di psikologi nanti ada halaman khusus untuk submit seperti biasanya ya. Maksudnya berarti ada diskusi dulu. Oh, nah gini aja di setiap kali di minggu itu kalau kamu mau sharing, mau mendiskusikan, akan saya buka waktu untuk itu gitu ya. Karena masing-masing orang mungkin beda-beda. Nanti kalau di jadwal khusus nanti gimana gitu. Kayak kemarin mungkin terlalu detail gitu. Jadi saya akan lebih suka voluntarily aja, relawan saja kalau mau misalnya pada pertemuan-pertemuan mendatang ada yang mau sharing, mau nanya, mau minta masukan atau apa boleh gitu ya. Sebagai proses menulis gitu. Relawan aja ya. Ya. Seperti sekarang ini kalau kamu mau nanya soal judul atau apa ya silahkan gitu. Kalau mau sih. Belum sih. Anteng yang ini gitu. No. Ya, sudah ya. Pak, maaf Pak, tanya. Ya, silahkan. Kalau misalkan itu apa namanya kayak tradisi ya kegiatan itu tuh di desa itu kayak ya pengumpulan uang itu istilahnya itu jimpitan Pak. Jimpitan ya, tapi kan jimpitan itu ora dienggo apa toh? Apa dienggo apa? Kamu mau cerita apa? Kalau itu dananya itu digunakan untuk kemaslahatan masyarakat situ, misalkan untuk perbaikan jalan atau perbaikan lampu, intinya untuk kalau contohnya Pak Arif ini kan di bidang pendidikan. Nah, kalau ini itu untuk ya itu Pak, perbaikan prasarana kegiatan. Nang desaku ya ono. Ya, saya melihatnya begini ya, kalau ya boleh saja kalau ngomong boleh dan tidak boleh, karena begini ya soal boleh dan tidak boleh itu pada dasarnya kan setiap penulis, peneliti itu berhak menulis apa saja yang dia anggap relevan untuk diceritakan. Nah, pertanyaannya tentu tergantung dari seberapa nanti ujungnya apa yang kamu tulis itu bermanfaat, apa yang kamu tulis itu benar menarik bagi orang lain gitu. Kalau setahu saya kan praktek seperti jimpitan itu kan itu praktek yang tidak terorganisasi dengan baik. Maksud saya ini loh, orang diniati betul sebenarnya itu ya. Pokoknya kita itu iuran saja. Nanti kalau sewaktu-waktu butuh beli lampu yang ambil dari uang jimpitan kan gitu kan. Jadi sebagai kegiatan filantropi yang terorganisir itu sepertinya kurang dari segi bobot itunya. Nanti makanya itu tadi kita bicara soal di teori nanti. Kira-kira kamu akan bisa nggak cerita banyak tentang
praktek itu di teorinya gitu. Nah, saya khawatirnya tidak cukup banyak yang bisa dianalisis secara teoritis gitu. Nah, kecuali kamu bisa sebaliknya. Oh, bisa Pak, itu nanti saya bisa cerita banyak kok itu. Nah, kebetulan misalnya di tempat itu jempitannya per bulan mulai 1 miliar misalnya, kan ya aku ya gumun toh, wah toh ya ternyata jempitan 1 miliar 1 bulan misalnya gitu. Nah, itu baru terasa kan anunya bobot artikel yang kamu tulis gitu. Tapi kalau kemudian jempitan itu sebulan mulai 1.000, lah 1.000 gopo gitu kan. Misalkan nggak tahu saya di tempatmu berapa. Misalnya semalam itu di tiap rumah Rp500 misalnya ya. Rp500 kali 1 bulan berarti berapa? 15.000 15.000 sesasi. Sa-RT ki wong 100 katakanlah begitu. Piro? 2,5 juta ya lumayan ya 2,5 juta ya 1,5 juta. Jadi misalnya uang 1,5 juta per bulan itu buat apa misalnya gitu. Apakah kira-kira itu akan cukup untuk bercerita tentang kegiatan filantropis yang heroik yang pantas diceritakan atau tidak? Nah, kamu yang menentukan sebagai penulis ya. Saya tidak melarang. Kalau kamu merasa itu bagus untuk diceritakan ya monggo. Oh, gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, Pak, saya mau nanya boleh? boleh. Siapa ini? Kok nggak ada? Krisma, Pak. Ya. Gini Pak, kan di dekat rumah saya, di dekat wilayah rumah saya itu kan ada yang namanya Kampung Bongsuwong kan Pak. Nah, Kampung Bongsuwong itu tuh kampung yang di dalamnya tuh kayak prostitusi gitu loh Pak. Suwung itu kan makam ya. Suwung itu nggak ada penghuninya gitu. Itu nama aja. Iya, itu namanya Bongsuwong, tapi itu hampir sama kayak pasar kembang gitu. Nah, di Bongsuwong ini tuh apa namanya kayak warganya tuh nggak apa ya, walaupun di tengah kota tapi nggak diperhatikan pemerintah gitu loh Pak. Jadi ya kemiskinannya tuh banyak kayak gitu. Terus ada dari HMI Sleman itu buat program di Bongsuwong itu, dan dananya itu dari istilahnya kayak dari galang dana sama dari alumni gitu kan. Nah terus dananya itu digunakan untuk membantu itu apa bikin kayak kolam ikan, terus buat bantu pendidikan anak sana, sama satunya apa ya saya lupa, tapi intinya seperti itu. Nah itu termasuk ke filantropi nggak ya Pak? Menurutmu masuk filantropi Ra? Masuk. Ya. Harus ngerti takon ya. Ya nggak apa-apa kamu tanya juga. Tapi maksud saya kita tahu itu filantropi lah. Jadi silakan ditulis ya. Itu kayak clear. Tapi persisnya di mana itu Bongsuwong itu? Mana ya? Saya jelasinnya agak susah ya. Tapi itu mungkin sekitar itu Pak deket rel stasiun Tugu. Rel kereta api stasiun Tugu. Belakangnya Kampung Badran. Ya, kulone Pasar Kembang itu. Iya. Ya, kulone Pasar Kembang itu. Iya. Ya. Tahu terima kasih, saya. Pak. Ya. Ya. Ya, boleh. Boleh. Kamu ikut kegiatannya apa enggak? Kalau kamu ikut kegiatannya kan malah punya akses. Kamu anak HMI ikut kegiatannya itu? Enggak, kebetulan teman-teman saya itu kan anak HMI, terus sering ngajakin ke sana, tapi saya masih agak ragu-ragu, terus karena ini ya mau mencoba ikut gabung gitu, baru mau ikut gabung. Ya, boleh. Ya, oke. Siapa lagi? Terima kasih, Pak. Cerita, itu bagus tuh ceritanya. Siapa aku mau? Berarti Krisma Pak. Sani Nadira tuh mbora mendeleng. Mendeleng meneng baik. Nah. Cukup ya, kalau cukup kita cukupkan. Terima kasih. Jangan ragu-ragu untuk sharing minggu depan ya, yang mau sharing saya tidak. Karena kalau yang sharing kan enak gitu loh, maksud saya itu kita bisa sejak dari awal ngobrol tentang materi yang kamu tulis gitu. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekhilafannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.